Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Masih di tutorial ngantuk tutorial mungkin kalian sudah paham. Baik ya. Nanti sebentar lagi seminggu lagi kita akan melaksanakan UTS atau ujian yang mana nanti kalian akan mengerjakan soal yang di sini saya akan berikan soalnya atau kisi-kisinya. Nanti kalian bisa mengerjakan sesuai kemampuan kalian masing. Tapi yang harus perhatikan adalah yang pertama jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan soal. Kemudian kerjakan sesuai urutan. Jadi urut harus 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak boleh satu kemudian kerjakan nomor 4 tidak boleh. Kalau misalkan seperti itu, jika tidak urut maka nilainya diberikan langsung 0 walaupun kalian semua benar. Yang ketiga peraturannya yaitu kerjakan sesuai kemampuan sendiri dan menurut pandangan sendiri. Ingat, kerjakan sesuai kemampuan sendiri. Jadi jika tidak bisa mengerjakan, silakan dikosongkan atau berikan tanda strip ya. Tanda strip berarti kan 4 strip tidak bisa mengerjakan soal nomor 4, langsung nomor 5 sebagai tolak ukur kemampuan dan kreativitas karena sudah diajarkan atau ditutor menggunakan langsung ketemu ya enggak. Kemudian juga saya berikan video, jadi harusnya sih bisa dikerjakan. Yang selanjutnya juga kenapa bisa dikerjakan, kalau kalian menonton video ini yaitu soal-soalnya juga sudah saya berikan, jadi harusnya bisa dikerjakan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah jika ada jawaban dengan format dan gaya yang sama. Ingat ya, format dan gaya yang sama, pokoknya persis plek ya. Walaupun Pak jawaban kan soalnya satu kan berarti jawabannya sama, pasti cara tulisannya kemudian kata-katanya pasti berbeda. Tapi kalau kata sama dan sebagainya mas, gak mungkin itu satu pikiran. Jadi kalau misalkan gaya dan formatnya sama akan diberikan nilai 0. Kemudian bagi yang free UTS ya, bagi yang free UTS silakan cukup tanda tangan saja kemudian langsung meninggalkan ruangan. Kemudian soal kalian silakan pilih ganjil atau genap, dilihat dari nomor urut absensi. Misalnya namanya Siti Nur Aini, itu nomor absennya nomor 4. Berarti kalian silakan mengerjakan Siti Nur Aini ini yang bagian genapnya seperti itu. Oke. Kita bahas soal yang pertama, yaitu soal yang pertama adalah menurut pendapat Anda, berarti pendapat. Deskripsikan tentang Microsoft Word. Jadi di sini juga ada peraturannya harus 4 baris. Jadi silakan kalian nulis ya, nulis juga harus rapi kan. Kalau misalnya 4 baris berarti kalian harus besar-besar ya. Pokoknya kita lihat dari paragrafnya ada berapa, dari paragraf apa kalimatnya ada berapa dan sebagainya. Yang kedua adalah menurut pendapat Anda deskripsikan tentang Microsoft Word. Dan soal yang selanjutnya adalah yang ketiga, coba kita cari soal ya. Kita cari soal apa ya? Kan buat surat rata kanan kiri adalah ya. Sudah bisa. Kemudian kita bagaimana caranya membuat, langsung ke sini aja. Langsung ke bagaimana caranya ya. Sini sebutkan langkah-langkah. Sebutkan langkah-langkah membuat daftar isi otomatis. Jadi jawabannya adalah, jadi kalian harus jawabannya misalnya klik yang pertama daftar isi otomatis, berarti kalian harus buat style dulu ya, buat heading. Yang pertama buat heading, yang kedua habis buat heading kalian buat insert kemudian numbering ya, bukan numbering atau page number. Setelah buat page number baru kalian ke reference kemudian table of content, kemudian baru pilih menu salah satunya saja, kemudian klik dan selesai ya. Ulangi lagi, sebutkan langkah-langkah membuat daftar isi otomatis. Daftar isi otomatis yang pertama kalian harus buat heading dulu, stylenya dulu. Heading 1, heading 2, heading 3. Kemudian yang selanjutnya kalian ke insert, yaitu buat page number, jadi dibuat nomornya. Kalau sudah dibuat nomor baru reference dan table of content. Oke, kemudian soal yang mirip sama juga supaya enggak kesulitan, sebutkan langkah-langkah membuat daftar
pustaka otomatis. Ya, ini tanpa mendelay ya. Ini tanpa mendelay dulu. Kalau daftar pustaka otomatis, yang pertama adalah kalian tulis artikel. Tulis artikel dulu, kemudian kalian ke reference, kemudian insert citasi. Nah, di situ ada add new source. Jadi kalian masukin add new source dengan masuk add new source ya. Diisi data-datanya, kemudian oke. Kemudian kalau udah add new source, baru klik bibliografi, kemudian pilih salah satu pilihannya. Selesai. Jadi bahasanya adalah bagaimana caranya membuat daftar pustaka otomatis. Yang pertama, tulis artikel, kemudian di akhir setelah artikel terakhir klik insert citasi atau klik reference, klik insert citasi, kemudian pilih add new source, ketik datanya, kemudian oke. Setelah itu klik bibliografi ya, kemudian pilih salah satu pilihan. Udah. Oke. Kelima ya. Kelima adalah yang gampang lagi apa bedanya? Apa yang dimaksud dengan page layout, brick, page layout, brick, page, brick, page. Nah, soal yang nomor 5-nya, dari soal nomor 6 adalah sama, cuma apa yang ada brick, next, page. Next, page. Oke, nomor 7. Nomor 7-nya yaitu adalah high-link. Bagaimana caranya membuat surat menggunakan mailing. Amplop aja lah, amplop aja deh. Oke. Bagaimana cara membuat surat menggunakan mailing? Jadi bukan ketik suratnya ya. Yang pertama adalah ketik suratnya, kemudian kemudian pilih letter. Pilih letter. Atau cara step by stepnya sih klik start mail merge, kemudian step by step mail merge wizard, kemudian pilih letter, kemudian next starting document, kemudian next select recipient, kemudian cari datanya, browse, kemudian oke, cari datanya misalnya ya, oke, kemudian next write your letter, more item, masukkan datanya, more item, masukin datanya. Ulangi lagi ya, bagaimana cara membuat surat menggunakan mailing. Jadi yang pertama adalah ketik surat, angka kedua adalah start mail merge, step by step mail merge wizard, kemudian pilih letter, kemudian use the current document, kemudian use an exiting list, kemudian pilih datanya, terakhir more item untuk memasukkan nama atau alamatnya. Selesai. Atau apa cara yang simpel, ada cara yang lebih simpel adalah di sini ada namanya select recipient ya, kemudian use an exiting list, cari datanya, oke, kemudian insert merge field, nanti di sini ada data-datanya merge field, seperti itu.
ya. Ini saya menggunakan mailing. Pokoknya pasti bahasanya berbeda-beda ya. Ada yang ketik dulu Excelnya dan sebagainya, bebas. Nomor 8 adalah yang mirip dengan mailing tapi agak gampang saja, yaitu berapa format dan bagaimana detail apa ya. Ini aja. Ini ya. Baru label detail ya. Bagaimana format, ukuran, pembuatan label undangan tiga kali empat. Jadi maksud dari poin 8 adalah bagaimana format, ukuran, pembuatan label undangan 3 kali 4. Jadi yang dijawab adalah kalian cukup yang label undangan saja ya. Yang ini aja nih. Yang kemarin sudah diajarkan, yaitu custom. Kemudian ininya misalnya weight-nya misalnya 21, ininya kalau tidak salah 16,5. Kemudian kalian atur nomor cross misalnya 3, ininya 4, ininya berapa ya. Ininya kalau salah 1, ininya ini label undangannya diganti, namanya berapa, label undangannya diganti, ini diganti. Ingat ya, ingat page size nya atas dari sini ya, label name nya berapa, top margin, side margin, vertical pitch, horizontal pitch, page size, page width, label height, label width, number cross, number down ya. Ini formatnya kayak gitu. Jawaban yang tadi saya sebutkan itu ada di nomor 8. Oke, nomor 9 adalah masuk ke Microsoft Excel. Kita coba ke Microsoft Excel-nya yang gampang-gampang aja. Microsoft Excel-nya yaitu sebutkan rumus untuk menghitung menjumlahkan kemudian nilai kata-kata, nilai tengah, kemudian nilai terkecil dan nilai terbesar ya. Ini saya yakin sudah tahu jawabannya. Mas polanya adalah sebutkan rumus untuk mengambil string dari kanan, kiri, tengah, dan jumlah karakter. Oke ya. Jadi ini adalah soal-soalnya. Jadi tidak ada lagi yang nantinya misalnya Pak nggak bisa dikerjakan. Aslinya kalau kalian baca dengan saksama dan dihafalin kan masih ada waktu sekitar ya 1 minggu lagi lah ya untuk persiapan kalian.
Jadi jangan lupa lihat baik-baik video ini, kemudian soalnya baik-baik, kemudian disiapkan juga kan ganjil genapnya. Ingat, ganjil genapnya kalian absen nomor berapa ya. Oke, mungkin itu saja tutorialnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya harap tidak ada yang mencontek ya, karena ini sudah diberikan kisi-kisinya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung terus channel ini untuk upload setiap hari. Terima kasih.